Selamat malam, para pendengar setia kisah inspiratif. Kekerasan dalam rumah tangga, apakah Anda pikir itu hanyalah cerita di film atau berita, sesuatu yang jauh dan tidak ada hubungannya dengan Anda? Beberapa jam yang lalu, saya pun percaya begitu. Namun, keyakinan itu hancur berkeping-keping menjadi kenyataan pahit yang meruntuhkan seluruh hidup saya. Selama 7 tahun pernikahan, sekujur tubuh saya lebam biru oleh pukulan suami, dan hati saya tergores luka mendalam yang tak akan pernah sembuh. Hingga akhirnya, pada malam yang menentukan itu, suami saya menghajar saya hingga nyaris mati, lalu melemparkan saya ke dalam kandang anjing yang dingin. Di sana, saya pikir hidup saya akan berakhir. Namun, ada satu hal yang tidak saya ketahui. Di sudut lemari yang gelap dan sempit, putra saya yang berusia 6 tahun sedang menelepon dengan tangan kecilnya yang gemetar. Panggilan telepon itu mendatangkan keadilan dan mengubah total takdir kami, ibu dan anak. Bau tanah basah yang menusuk, aroma kotoran anjing yang memuakkan, dan bau terali besi dingin berkarat menyeruak ke hidung saya. Saya meringkuk di lantai semen yang beku, mencoba merapat ke sudut untuk menghindari angin malam yang berembus melalui celah pintu. Seluruh tubuh saya ngilu dan sakit, kepala saya pusing seakan mau pecah. Satu mata saya bengkak hingga tak bisa dibuka, dan sudut bibir saya terasa anyir oleh darah. Di mana ini? Ah, benar juga. Kandang anjing. Kandang anjing gembala Jerman kesayangan suami saya, Max, yang ia rawat seperti hartanya yang paling berharga. Suami saya pernah berkata bahwa Max lebih penting dari nyawa saya. Dan hari ini, ia membuktikannya. Setelah memukuli saya seperti binatang, ia melemparkan saya ke sini, menggantikan anjing kesayangannya. Semua ini berawal dari alasan yang sangat konyol. Malam ini, suami saya, Budi Hartono, ada acara makan malam di perusahaannya. Dia meminta saya untuk ikut, tapi saya menolak. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Putra kami, Dimas, sudah beberapa hari terbaring demam tinggi karena virus, dan ia tak mau lepas sedikit pun dari saya. Saya sudah begadang berhari-hari merawatnya, tubuh dan pikiran saya sangat lelah. Saya hanya ingin mendekap anak saya dan beristirahat di rumah. Aku tidak mau pergi. Kamu tahu kan Dimas sedang demam. Aku tidak tega meninggalkannya hanya dengan Basumi. Namun, pria di hadapan saya bukanlah orang yang pernah saya cintai. Sejak perusahaannya mengalami kesulitan, ia berubah menjadi pria yang sinis, pemarah, dan pencemburu secara tidak wajar. Ia menuduh saya menolak pergi ke acara makan malam karena menyembunyikan sesuatu. Selingkuh sama bajingan mana kamu, hah? Geramnya, napasnya berbau alkohol. Apa maksudmu? Saya kehilangan kata-kata. Mau menjaga anak di rumah, atau mau menjaga laki-laki lain? Ia mendekat, menjambak rambut saya dan menariknya ke belakang. Kamu pikir aku tidak tahu? Belakangan ini kamu sering dandan. Mau pamer ke siapa? Rasa sakit membuat saya sulit bernapas, tetapi saya berhasil menjawab. Bukan begitu. Kamu mabuk, Mas Budi. Tolong lepaskan aku. Namun, kata-kata saya seolah menyiram bensin ke api. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi saya, membuat dunia saya berputar, dan saya terhuyung jatuh. Dimas, yang sedang bermain di sudut ruangan, melihat kejadian itu dan pecah tangis ketakutan. Ayah, jangan pukul ibu, aku takut. Tangisan putra saya bagai pisau yang menusuk jantung, tetapi itu justru membuat suami saya semakin murka. Diam kamu sama saja seperti ibumu, tidak berguna. Ia mendorong saya hingga tersungkur ke lantai, lalu mulai menendang perut dan punggung saya tanpa ampun. Saya hanya bisa meringkuk, melindungi kepala dengan kedua tangan, menahan rasa sakit yang bertubi-tubi. Saya bahkan tidak berani berteriak, takut membuat Dimas semakin ketakutan. Saya mendengar suara Dimas menjerit dan berlari, lalu suara pintu lemari dibanting. Saya tahu ia bersembunyi di sana. Dimas, jangan lihat. Tolong jangan lihat pemandangan mengerikan ini. Entah berapa lama waktu berlalu. Saat saya hampir kehilangan kesadaran, pukulan itu berhenti. Namun, ia menyeret kaki saya ke halaman belakang. Kepala saya terbentur kusen pintu, kulit saya tergesek lantai semen yang kasar, tapi saya sudah tak peduli lagi. Ia membuka pintu besi kandang anjing, melemparkan saya ke dalam seperti karung sampah,
lalu menguncinya. Di situ kamu renungkan kesalahanmu, perempuan sepertimu memang pantas tinggal bersama anjing, ucapnya, lalu masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Saya ditinggalkan sendirian dalam kegelapan, kesakitan, dan penghinaan yang luar biasa, darah dan air mata bercampur membasahi wajah saya. 7 tahun pernikahan terlintas seperti film. Saat pertama kali bertemu, ia adalah pemuda yang berbakat dan menawan. Saya, yang tumbuh sebagai yatim piatu dan mendambakan keluarga yang hangat, membuka hati untuknya. Ia berjanji akan memberikan kehidupan yang bahagia, dan kami memang sempat merasakannya. Namun, saat bisnisnya mulai goyah dan kegagalan datang silih berganti, ia mulai berubah. Ia mulai minum-minum dan melampiaskan amarahnya pada saya. Awalnya hanya menepis tangan, lalu menampar. Karena cinta, saya memaafkannya, berpikir itu hanya karena stres. Saya terus bersabar, berharap suatu saat semuanya akan kembali baik-baik saja. Tapi saya salah. Kesabaran saya justru membuatnya semakin beringas. Dan malam ini, ia telah mengubah saya menjadi binatang. Tubuh saya sakit, tapi tak sebanding dengan sakit di hati saya. Kenyataan bahwa putra saya menyaksikan semua ini membuat saya semakin menderita. Luka sebesar apa yang tertoreh di hatinya yang mungil? Apa yang harus kulakukan? Aku harus keluar dari sini, setidaknya demi Dimas. Tapi bagaimana? Pintunya terkunci, dan sekelilingku adalah terali besi yang kokoh. Rasa putus asa dan ketidakberdayaan menyelimuti saya. Mungkin aku akan mati kedinginan dan kesepian di kandang anjing yang bau ini. Apakah Anda juga merasakan amarah yang membuncah atas perlakuan suami biadab ini? Bagaimana Dimas yang berusia 6 tahun menyelamatkan ibunya? Bagaimana panggilan telepon yang mengubah takdir itu terjadi? Dan akankah keadilan datang tepat waktu untuk wanita malang ini? Jika penasaran, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang dramatis dan mengharukan ini. Di dalam lemari yang sempit dan gelap, Dimas meringkuk. Kedua tangan mungilnya membekap mulutnya erat agar isak tangisnya tidak terdengar, tetapi bahunya yang kecil terus bergetar. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat segalanya. Ia melihat ayah yang selama ini ia sayangi berubah menjadi iblis. Ia melihat ayahnya menampar dan menendang ibunya. Dan yang paling mengerikan, ia melihat ayahnya menyeret ibunya yang tergeletak tak bergerak ke halaman belakang. Ia tidak tahu kemana ayahnya membawa ibunya. Ia hanya mendengar suara derit pintu besi, bunyi gembok dikunci, dan beberapa gonggongan maks. Setelah itu, keheningan yang menakutkan menyelimuti seluruh rumah. Dimas hanya bisa menangis dalam kegelapan. Ia takut pada ayahnya dan khawatir pada ibunya. Apa ibu baik-baik saja? Di mana ibu sekarang? Ia bersembunyi di dalam lemari untuk waktu yang lama. Kemudian, dari kamar utama, ia mendengar suara dengkuran teratur ayahnya. Ayah sudah tidur. Iblis itu sudah tidur. Barulah Dimas memberanikan diri membuka pintu lemari dengan hati-hati dan keluar. Ruang tamu berantakan. Pecahan vas bunga berserakan di lantai. Ia berjalan tanpa alas kaki menuju pintu depan, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Ia menempelkan telinganya ke pintu kaca untuk mendengar suara dari halaman, tetapi tidak ada suara apapun. Ia mencoba memutar gagang pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat dari dalam. Ia berkeliling rumah mencari jalan keluar, tetapi semua jendela tertutup rapat. Air matanya kembali tumpah. Ibu pasti kesakitan. Ibu butuh bantuanku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah, sebuah ingatan melintas di benak Dimas. Beberapa bulan lalu, suatu sore, ia sedang menonton kartun bersama ibunya. Dalam kartun itu, seekor bayi mobil polisi yang tersesat menelepon teman-teman mobil polisinya untuk meminta bantuan. Setelah selesai menonton, saya mengelus kepala putra saya dan berkata, Dimas, mobil polisi kecil itu hebat sekali ya, ingat baik-baik, ya. Nanti kalau ada bahaya, atau Dimas tersesat, atau melihat ada orang dalam bahaya tanpa ada orang dewasa, cari telepon dan tekan nomor ini, 1,122. Itu nomornya Om Polisi. Nanti Om Polisi akan datang dan menolong semua orang. Mengerti? Saat itu, Dimas mengangguk dan menjawab,
Iya, Bu. Ajaran hari itu menjadi satu-satunya harapan malam ini. 112. Om polisi. Ia segera berlari ke kamar utama. Suami saya yang telah menganiaya saya tertidur pulas. Ponselnya sedang diisi daya di atas meja nakas. Dimas mendekat dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar ia mencabut ponsel itu dari pengisi dayanya. Saat layar menyala, tanpa ragu ia menekan tombol panggilan darurat. Lalu, setelah menarik napas dalam-dalam, ia menekan 3 angka yang diajarkan ibunya, 1,1,2. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Setelah nada sambung yang panjang, terdengar suara pria yang asing dan tegas. 112, kepolisian. Ada yang bisa dibantu? Ini adalah panggilan telepon pertamanya, apalagi dengan seorang polisi. Dimas sangat ketakutan. Ia hanya diam tergagap. Halo, apakah ada orang di sana? Tanya pria itu lagi dengan suara sedikit cemas. Mendengar suara om polisi, bayangan ibunya yang kesakitan di halaman belakang muncul di benaknya. Rasa takut berubah menjadi keberanian. Dengan sekuat tenaga, ia menangis dan berkata. Suaranya lirih dan bergetar ketakutan. Om polisi, tolong selamatkan ibu saya. Petugas di seberang telepon terdiam sejenak. Itu suara anak kecil. Tenang nak. Ada apa? Ibumu kenapa? Ibu dipukul ayah, isak Dimas. Ayah mengurung ibu di kandang anjing. Ibu sepertinya akan meninggal, Om. Apa? Petugas itu terkejut. Ia langsung menyadari keseriusan situasi ini. Kamu di mana sekarang? Bisa sebutkan alamat rumahmu? Villa Mutiara, nomor 15, Jalan Kembang Sepatu, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saya sudah sejak lama mengajari Dimas untuk menghafal alamat rumah. Baik, anak pintar. Kamu hebat sekali. Sekarang, cari tempat sembunyi yang sangat sepi agar ayahmu tidak bangun. Om dan teman-teman akan segera datang. Setelah telepon ditutup, Dimas buru-buru meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya. Ia tidak lagi bersembunyi di lemari, melainkan berlari ke jendela ruang tamu dan sedikit menyingkap gorden. Dengan mata bulatnya, ia memandang keluar gerbang, menanti para pahlawan yang akan menyelamatkan ibunya. Ia tidak tahu bahwa satu panggilan telepon yang singkat namun berani itu tidak hanya menyelamatkan nyawa ibunya, tetapi juga membuka babak baru perjuangan kami untuk merebut kembali kehidupan dan martabat kami. Sekitar 30 menit setelah panggilan telepon menentukan dari Dimas, sebuah mobil patroli berhenti tanpa suara di luar gerbang kompleks Villa Mutiara. Lampu rotator sengaja dimatikan agar tidak menarik perhatian. 2 orang petugas turun dari mobil. Satu orang adalah pria muda bertubuh tegap, dan yang lainnya adalah seorang polwan muda yang meski bertubuh mungil, tatapan matanya sangat tajam. Dialah Ibdarina Susanti. Petugas yang menerima telepon Dimas dan segera meluncur bersama rekannya. Alih-alih membunyikan bel, mereka menghubungi tim keamanan villa melalui radio dan meminta agar gerbang dibuka secara diam-diam. Tak lama kemudian, mobil patroli kedua tiba, dan 3 anggota tim taktis turun. Mereka dengan cepat masuk dan mengepung villa nomor 15. Saat itu, di dalam rumah, Budi Hartono masih tertidur lelap. Ia bermimpi dengan perasaan puas karena telah mendidik istrinya yang pembangkang dan menunjukkan otoritasnya sebagai seorang pria. Ia sama sekali tidak tahu bahwa tindakan brutalnya telah dilaporkan oleh putranya yang berusia 6 tahun, dan bahwa keadilan kini berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Ibdarina memberi isyarat kepada rekannya untuk mencoba membuka pintu depan, tetapi pintu itu terkunci dari dalam. Alih-alih mendobrak dan membuat keributan, mereka memutuskan untuk memutar ke belakang, ke arah taman dan halaman belakang. Saat mereka bergerak ke sisi rumah, cahaya senter mereka menyorot pemandangan yang mengerikan. Di dalam sebuah kandang anjing dari besi, seorang wanita meringkuk di lantai semen, rambutnya gimbal oleh darah dan debu, pakaiannya robek di beberapa bagian. Wajahnya lebam dan bengkak hingga nyaris tak bisa dikenali. Itu adalah saya. Saat itu, saya hampir tidak sadarkan diri. Rasa sakit dan dingin telah menguras sisa-sisa tenaga saya. Saya hanya bisa bernapas dengan susah payah, dan dalam keadaan setengah sadar itu, saya terus memanggil nama putra saya. Dimas. Ya Tuhan, desah Ibdarina tanpa sadar. Ia telah menangani banyak kasus,
tetapi pemandangan di depannya membuatnya terdiam karena kebrutalannya. "Segera hancurkan gemboknya," perintahnya pada rekannya. Suara keras-keras terdengar saat alat pemotong menghancurkan gembok besi. Suara itu akhirnya membangunkan iblis yang tertidur di dalam rumah. Budi terbangun dengan kaget, memegangi kepalanya yang pusing karena sisa alkohol. Ia berjalan terhuyung keluar kamar, mengumpat, "Siapa sih yang berisik tengah malam begini?" Namun, saat tiba di ruang tamu, ia membeku. Pintu depan entah bagaimana sudah terbuka lebar, dan beberapa pria berseragam polisi menatapnya dengan pandangan tajam. "Kalian siapa? Kenapa masuk ke rumah orang?" tanya Budi tergagap. Pengaruh alkohol lenyap seketika, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Ibdarina masuk dari halaman belakang dengan wajah sedingin es. "Kami dari kepolisian. Kami menerima laporan adanya kasus KDRT serius dari alamat ini. Apakah Anda pemilik rumah ini?" "KDRT? KDRT apa?" Budi menyangkal mati-matian, wajahnya pucat pasi. Tidak ada apa-apa di rumah saya, Anda pasti salah." "Kami tidak salah." Suara Rina menajam. "Kalau begitu, bisakah Anda jelaskan mengapa istri Anda, Sari Wulandari, ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuh di dalam kandang anjing di halaman belakang?" Kata-katanya bagai petir yang menyambar Budi. Ia berdiri terpaku, tidak percaya. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka bisa masuk? Padahal semua pintu sudah kukunci. Tepat pada saat itu, dari lantai 2, sesosok bayangan kecil turun dengan hati-hati. Itu Dimas. Melihat para polisi, keberaniannya muncul. Ia berlari cepat dan bersembunyi di belakang Ibdarina. Ia menunjuk Budi dengan jarinya, suaranya bergetar namun penuh amarah. "Itu ayah yang pukul ibu, ayah yang kurung ibu di kandang anjing." Tuduhan dari putra kandungnya sendiri membuat Budi hancur total. Ia menatap bergantian antara Dimas dan para polisi yang mendekatinya, wajahnya penuh kengerian. Ia tahu segalanya telah berakhir. "Bapak Budi Hartono, Anda harus ikut kami ke kantor polisi," kata seorang petugas sambil mengeluarkan borgol. Sementara itu, Ibdarina dan 2 rekannya dengan sigap mengeluarkan saya dari kandang yang bau itu. Mereka membaringkan saya dengan hati-hati di atas tandu, dan menyelimuti saya dengan selimut hangat. "Segera panggil ambulans. Korban mengalami trauma ganda, pendarahan hebat, harus segera dibawa ke rumah sakit." Saat diangkut ke ambulans, saya sempat sadar sejenak. Di antara kelopak mata yang bengkak, saya melihat putra saya, Dimas, berada dalam pelukan seorang polwan lain. Ia tidak menangis, ia hanya menatapku. Tatapan itu penuh kekhawatiran, tetapi sekaligus seolah berkata, "Ibu, aku sudah menyelamatkanmu." Saya mencoba mengulurkan tangan ke arahnya dengan susah payah, tetapi kesadaran saya kembali hilang. Suara sirene ambulans memecah keheningan malam di kompleks villa. Cahaya keadilan, meskipun terlambat, akhirnya tiba. Semua itu berawal dari satu panggilan telepon berani dari seorang pahlawan kecil berusia 6 tahun yang melawan kejahatan untuk melindungi ibunya. Penyelamatan itu berhasil, tetapi saya tahu, pertarungan kami yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan itu bukan hanya melawan suami yang kejam, tetapi juga melawan seluruh keluarganya yang melindungi dan menutupi kejahatannya. Suara monitor detak jantung yang berbunyi teratur, bau desinfektan yang menusuk hidung, dan cahaya lampu UGD yang menyilaukan, adalah hal pertama yang saya rasakan saat siuman. Seluruh tubuh saya terasa seperti ditusuk ribuan jarum, terutama kepala dan tulang rusuk. Saya mencoba membuka mata, tetapi kelopak mata kiri saya bengkak dan berat, hanya menyisakan celah kecil. Melalui celah itu, saya melihat langit-langit putih dan kantong infus. Aku masih hidup. Pikiran itu memberikan sedikit kelegaan. "Sudah sadar, Bu?" Suara wanita yang lembut terdengar di telinga saya. Itu Ibdarina. Ia menjaga saya di samping tempat tidur. Saya mencoba bersuara, tetapi tenggorokan saya kering kerontang. "Dimas, putra saya. Jangan khawatir." Rina menenangkan saya sambil menuangkan air hangat. "Dimas aman. Dia anak yang sangat baik dan pemberani." Setelah mengantar ibu ke rumah sakit, kami membawanya ke unit PPA di Polres. Petugas lain sedang menjaganya dengan baik,
jadi tenang saja dan istirahatlah. Kabar bahwa putra saya aman terasa seperti batu besar yang terangkat dari dada saya. Saya tertidur, bermimpi buruk tentang kekerasan dan ketakutan. Saat saya membuka mata lagi, hari sudah terang. Seorang dokter datang dan memeriksa kondisi saya. Ada banyak memar dan gegar otak ringan, tetapi untungnya tidak mengancam jiwa. Saya harus dirawat setidaknya selama seminggu untuk observasi. Saya menatap keluar jendela, pikiran saya berkecamuk. Saya sudah diselamatkan, tapi sekarang harus kemana? Apakah saya punya keberanian untuk mengakhiri pernikahan neraka ini? Atau akankah saya kembali luluh, memaafkannya, dan membiarkan tragedi ini terulang? Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Saya pikir itu Rina, tetapi yang masuk adalah ibu mertua saya, Ibu Suryo. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, seorang wanita berpenampilan seperti pengacara kelas atas mengikutinya. Melihat kondisi saya yang menyedihkan di tempat tidur, tak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Sebaliknya, wajahnya penuh kejengkelan dan cemoohan. Tanpa menanyakan kabar saya, ia menarik kursi dan langsung ke pokok permasalahan. Dengarkan baik-baik, perintahnya dengan dingin. Sebentar lagi polisi akan datang untuk mengambil keteranganmu. Kamu tahu kan harus bilang apa? Saya kehilangan kata-kata. Ia datang bukan untuk menjenguk, melainkan untuk memaksa saya memberikan kesaksian palsu. Melihat saya tidak merespons, ia melanjutkan dengan nada seolah memberi anugerah. Bilang saja kamu tidak sengaja jatuh dari tangga. Kecelakaan biasa. Dengan begitu, nama baik keluarga kita selamat, dan suami kamu juga bisa bebas. Budi itu hanya lepas kendali sesaat karena mabuk. Di dalam hatinya, dia masih mencintaimu. Kamu ini istri dan ibu, harusnya tahu bagaimana berkorban demi suami dan keluarga. Saya tertawa getir mendengar kata-katanya. Jatuh dari tangga? Bagaimana bisa jatuh dari tangga membuat wajah saya seperti ini, dan membuat saya masuk ke kandang anjing lalu mengunci diri dari dalam? Kebohongannya lebih tidak tahu malu daripada kekerasan putranya. Ibu, kata saya dengan suara serak. Dia yang memukuli saya. Lalu kenapa? Ia menaikkan suaranya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Memangnya kenapa kalau suami mendidik istri? Keluarga mana yang tidak pernah bertengkar? Laki-laki itu kerja di luar, pasti stres, bisa saja marah-marah di rumah. Sebagai istri, harusnya kamu sabar dan mengerti, bukan malah mempermalukan keluarga. Kamu tahu tidak, gara-gara ini perusahaan Budi kena imbas besar? Klien-klien mulai bergunjing, harga saham anjlok. Kamu sedang menghancurkan masa depan suamimu sendiri. Pada akhirnya, semua adalah salah saya, karena saya tidak sabar. Karena saya menghalangi masa depan suami saya. Kekerasan brutal putranya hanyalah luapan amarah biasa. Wanita yang bersamanya angkat bicara. Ibu Sari Wulandari, selamat siang. Saya pengacara keluarga ini. Saya sarankan Anda mempertimbangkan tawaran Ibu Suryo dengan serius. Jika Anda bekerja sama, masalah ini akan selesai dengan tenang dan keluarga tidak akan menelantarkan Anda. Kami juga akan memberikan uang kompensasi yang cukup besar atas penderitaan fisik dan mental yang Anda alami. Tapi jika Anda terus memperbesar masalah ini, pada akhirnya yang rugi adalah Anda dan putra Anda. Itu bukan lagi bujukan, melainkan ancaman terang-terangan. Mereka menggunakan wortel dan tongkat secara bersamaan untuk menekan saya. Mereka yakin, sebagai wanita lemah tanpa pekerjaan dan sandaran, saya pada akhirnya akan menyerah. Saya memejamkan mata. Rasa mual naik hingga ke kerongkongan. Inikah keluarga yang coba kubangun dengan mengorbankan masa muda dan segalanya? Tempat di mana kejahatan menjadi hal biasa, kebenaran diputarbalikkan, dan martabat manusia dihitung dengan uang dan gengsi? Tolong, kalian berdua pulanglah, bisik saya. Suara saya lemah, tetapi ada ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Saya perlu istirahat. Ibu Suryo berteriak tak percaya. Apa? Kamu berani mengusirku? Saya akan mengatakan yang sebenarnya, kata saya dengan mata terpejam. Saya akan menceritakan semua yang telah dia lakukan pada saya. Bukan hanya kali ini, tapi semua kejadian di masa lalu juga. Kamu sudah gila, teriaknya sambil berdiri.
Kamu mau kita semua mati bersama? Dasar perempuan ular. Saat ia hendak mengatakan sesuatu lagi, Ibda Rina masuk ke kamar. Waktu besuk sudah habis, pasien perlu istirahat, silakan ibu berdua keluar. Kehadirannya menyelamatkan saya dari siksaan mental. Ibu Suryo menatap saya dengan tatapan seolah ingin membakar saya, lalu keluar dengan mendengus bersama pengacaranya. Pintu kamar tertutup, dan ketenangan kembali, tetapi di dalam hati saya, badai sedang mengamuk. Tawaran tak tahu malu mereka telah menyulut api kemarahan dalam diri saya. Saya yang dulu ragu dan takut kini telah tiada. Saya sadar, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Diam saat ini bukanlah kesabaran, melainkan persetujuan terhadap kejahatan. Setelah ibu mertua saya pergi, Ibda Rina duduk di samping saya. Ia tidak bertanya apa-apa tentang percakapan tadi, hanya diam mengupaskan apel untuk saya. Keheningan dan perhatiannya membuat saya sangat berterima kasih. Mau bertemu Dimas? Tanyanya pelan. Anak itu terus ingin bertemu ibunya. Mendengar nama putra saya, dada saya terasa sesak. Saya mengangguk, dan air mata yang saya tahan pun pecah. Saya sangat merindukannya, tetapi di saat yang sama saya juga takut. Saya takut melihat kondisi saya yang menyedihkan ini akan semakin melukai hatinya. Seolah mengerti kekhawatiran saya, Rina berkata, "Jangan khawatir, anak-anak jauh lebih kuat dari yang kita kira. Yang paling dibutuhkan Dimas saat ini adalah melihat sendiri bahwa ibunya aman." Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka sedikit, dan Dimas masuk dengan hati-hati. Di belakangnya, seorang poluan lain berdiri. Anak itu terlihat lebih kurus, dan mata bulatnya bengkak karena menangis. Melihat saya terbaring di tempat tidur dengan perban putih di kepala dan wajah, ia berhenti di tempat, bibir mungilnya terkatup rapat. "Dimas, sini nak, ke ibu," kata saya dengan suara bergetar, mengulurkan tangan ke arahnya. Seketika itu juga, Dimas pecah tangis dan berlari membenamkan wajahnya di pelukan saya. "Ibu, ibu, aku takut, aku kira ibu akan mati." Anak itu menangis sesenggukan, bahu kecilnya bergetar. Saya pun memeluknya erat dan menangis. Mencium aroma rambutnya yang familiar dan merasakan kehangatan tubuhnya, barulah saya benar-benar merasa bahwa saya masih hidup, bahwa saya telah kembali ke sisi putra saya. "Ibu tidak apa-apa, sayang." "Tidak apa-apa," saya menepuk-nepuk punggung kecilnya. "Ibu tidak akan mati. Ibu harus hidup untuk melindungi jagoan ibu." Setelah sedikit tenang, Dimas mengangkat kepala, menatap saya dengan mata basahnya, lalu memandang Ibda Rina. Anak itu memegang ujung lengan bajunya, dan berkata dengan suara kekanakan, namun penuh amarah, "Tante polisi, tolong penjarakan ayah saya. Ayah jahat. Dia pukul ibu dan mengurung ibu di kandang anjing." Kata-kata putra saya bagai belati yang menusuk jantung saya. Seorang anak berusia 6 tahun yang seharusnya mengatakan ia mencintai ayahnya, kini memohon pada polisi untuk menangkapnya. Luka dan penderitaan ini akan membekas seumur hidupnya. Ibda Rina berlutut agar sejajar dengan Dimas. Ia menyeka air mata anak itu dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Dimas, jangan menangis. Bisa ceritakan pada tante apa yang terjadi semalam? Jangan takut, ya." Kata-kata Dimas sangat penting untuk melindungi ibu. Dan Dimas pun mulai bercerita. Dengan bahasa anak-anak yang polos, ia menceritakan kembali malam yang mengerikan itu. Ia menggambarkan dengan jelas bagaimana ayahnya mabuk, menjambak rambut, menampar, hingga menendang saya. Ayah menendang perut ibu, menendang punggung ibu, katanya sambil menunjuk ke arah saya. Ibu kesakitan sekali sampai hanya bisa melindungi kepala. Aku takut sekali, jadi aku sembunyi di lemari. Aku dengar suara ibu menangis, lalu ayah menyeret ibu keluar. Setelah itu aku tidak melihat ibu lagi. Aku hanya dengar suara Max menggonggong. Anak itu terisak saat menceritakan kenangan menakutkan itu. Setiap kata-katanya adalah bukti kuat yang mengungkap kejahatan suami saya dan kebohongan ibu mertua saya. Bukan jatuh dari tangga, melainkan penganiayaan brutal yang disaksikan oleh anaknya sendiri. Ibda Rina mencatat setiap kata-kata anak itu dengan teliti, ekspresinya menjadi semakin serius. Setelah Dimas selesai bercerita,
Ia mengelus kepala anak itu dan berkata, "Dimas hebat. Kamu anak yang sangat pemberani. Kamu yang telah menyelamatkan ibumu." Lalu ia menoleh ke arah saya. Tatapan matanya tidak hanya berisi simpati, tetapi juga dorongan dan keberanian. "Ibu Sari, Anda sudah dengar semuanya kan? Kesaksian Dimas adalah bukti yang sangat penting. Tapi untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari Bapak Budi, kami butuh kerjasama dari Ibu. Sebagai korban, Ibu harus melaporkan perbuatannya secara langsung." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Saya tahu ini keputusan yang sulit. Ini menyangkut keutuhan sebuah keluarga. Tapi coba pikirkan, jika hari ini Anda diam, apakah ada jaminan tragedi ini tidak akan terulang besok atau lusa, dan apakah lain kali, Anda dan Dimas akan seberuntung sekarang?" Diamnya korban terkadang sama dengan persetujuan terhadap pelaku. Ini bukan pertarungan untuk diri Anda sendiri. Ini adalah pertarungan demi keselamatan putra Anda, dan juga untuk para wanita lain di luar sana yang mungkin sedang mengalami kekerasan. Kata-kata Rina, dan yang terpenting, air mata serta kesaksian mengejutkan putra saya, adalah lonceng alarm yang membangunkan sisi lemah dan penurut dalam diri saya. Benar. Aku tidak bisa diam lagi. Jika aku diam, aku tidak hanya mengkhianati diriku sendiri, tetapi juga mengkhianati keberanian putraku. Putraku telah berani untuk menyelamatkanku. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak berani melindunginya. Saya memeluk erat putra saya dan menatap Ibda Rina. Tatapan mata saya tegas, sesuatu yang tidak pernah saya miliki selama 7 tahun terakhir. Saya setuju. Suara saya masih lemah, tetapi lebih mantap dari sebelumnya. Saya akan menuntutnya. Saya akan mengungkapkan semua kebenaran. Dia harus membayar semua perbuatannya. Saat mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti beban berat yang selama ini menekan pundak saya terangkat. Saya tahu jalan di depan akan terjal, dan pertarungan hukum tidak akan mudah, tetapi saya tidak takut lagi, karena sekarang saya tidak sendirian. Ada putra saya, dan ada orang-orang baik seperti Ibda Rina di sisi saya. Dan yang terpenting, saya telah menemukan kembali diri saya yang tidak lagi pasrah, seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya, Sari Wulandari. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Anda telah membuat keputusan yang sangat berani, Bu Sari. Kami dan hukum akan selalu berada di pihak Anda dan Dimas. Sejak hari itu, dengan bantuan Rina, saya secara resmi membuat laporan polisi atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Budi Hartono. Setiap huruf yang saya tulis di atas kertas putih, bukan sekadar laporan, melainkan catatan air mata dan penderitaan yang telah saya pendam selama bertahun-tahun. Saya menceritakan semuanya tanpa terkecuali. Dari sentuhan kasar dan makian di awal-awal bisnisnya sulit, hingga pemukulan brutal setiap kali ia mabuk, dan puncaknya adalah kejadian mengerikan malam itu. Laporan itu membentang beberapa halaman. Itu bukan sekadar dokumen hukum, melainkan surat vonis atas kehancuran sebuah pernikahan dan kebejatan seorang manusia. Bersamaan dengan laporan itu, saya juga mengajukan gugatan cerai dan permohonan hak asuh tunggal atas Dimas. Saya tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Keluarga suami saya punya uang dan kekuasaan, dan mereka tidak akan dengan mudah melepaskan saya atau cucu kesayangan mereka, tapi saya tidak takut lagi. Saya tidak bisa membiarkan putra saya terus tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan dan kebohongan. Ia berhak mendapatkan kehidupan yang damai, dan masa kecil yang bebas dari kenangan buruk. Saat saya menyelesaikan semua proses administrasi, Ibda Rina datang menemui saya. Ia tidak sendirian. Bersamanya, ada seorang pria berusia sekitar 40-an, berkacamata, dengan penampilan intelektual. Bu Sari, perkenalkan, ini Bapak Andi Setiawan, pengacara. Beliau salah satu pengacara terbaik di bidang perceraian dan hukum keluarga yang saya kenal. Setelah mendengar cerita ibu, beliau sangat ingin membantu. Pak Andi mendekat dan menjabat tangan saya. Jabatannya erat dan hangat. Ibu Sari, saya sangat kagum dengan keberanian Anda. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian dalam pertarungan ini. Saya dan tim saya akan berjuang bersama Anda untuk mendapatkan keadilan. Kehadiran Pak Andi bagaikan penenang yang semakin menguatkan tekad saya. Ia menjelaskan kesulitan yang akan kami hadapi.
Keluarga suami saya pasti akan menyangkal semua tuduhan, menekan, atau bahkan mencoba menyuap. Mereka mungkin akan mencoba merusak nama baik saya dan membuktikan bahwa saya adalah ibu yang tidak layak mengasuh anak. Tapi jangan khawatir, katanya dengan suara penuh percaya diri. Kita punya senjata yang sangat kuat, yaitu Dimas. Di pengadilan, kesaksian seorang anak memiliki kekuatan khusus. Selain itu, kita punya hasil visum dan foto-foto luka. Selama kita tidak menyerah, kebenaran pasti akan menang. Percakapan dengan Pak Andi membuat jalan terjal di depan menjadi lebih jelas. Saya tahu ini bukan pertarungan yang akan selesai dalam 1 atau 2 hari, tapi saya siap. Dan seperti yang diduga, begitu laporan saya diterima, serangan balasan dari keluarga suami saya dimulai. Beberapa hari setelah Budi dibebaskan dari tahanan, ibu mertua saya, Ibu Suryo, kembali datang ke rumah sakit. Tapi kali ini, ia tidak lagi datang dengan sikap angkuh dan memerintah. Ia datang dengan wajah yang sama sekali berbeda. Ia membawa sekeranjang besar buah-buahan dan memasang ekspresi sangat sedih dan menyesal. "Nak, Ibu datang untuk minta maaf padamu," katanya sambil mulai terisak. "Semua ini salah Ibu yang salah mendidik putra Ibu." Hati Ibu hancur rasanya mendengar Budi melakukan hal sekeji itu. Ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur berhari-hari. Setiap kali teringat kamu, air mata Ibu tidak berhenti mengalir. Ia memainkan peran sebagai ibu mertua yang merasa bersalah dengan sempurna. Jika saya adalah diri saya yang dulu, mungkin hati saya akan luluh, tapi sekarang, saya hanya bisa tertawa getir. "Tolong, Nak, bisakah kamu mencabut laporannya?" katanya sambil memegang tangan saya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kamu begini, keluarga kita semua bisa hancur. Kalau Budi sampai masuk penjara, hidupnya akan tamat. Dimas nanti akan tumbuh sebagai anak yang ayahnya seorang narapidana. Apa kamu tega anakmu dicemooh orang? Anggap saja ibu tua ini yang memohon. Tolong pikirkan sekali lagi." Beri Budi satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Ia tidak lagi mengancam, melainkan mulai menekan saya dengan menggunakan sentimen dan anak saya, taktik yang sangat licik. Saya menarik tangan saya dari genggamannya dengan tenang. "Ibu," kata saya dengan sabar. "Kesempatan sudah saya berikan terlalu banyak. Selama 7 tahun ini, setiap kali dia memukul saya selalu memberinya kesempatan. Tapi apa hasilnya? Dia justru semakin hari semakin kejam. Dan soal Dimas, saya rasa dia akan lebih benci melihat ibunya dipukuli ayahnya setiap hari dalam ketakutan daripada memiliki ayah seorang narapidana. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun, saya hanya ingin menyelamatkan diri saya dan putra saya." Mendengar sikap tegas saya, ekspresi Ibu Suryo berubah drastis. Air matanya lenyap seketika, digantikan oleh tatapan tajam. "Sombong sekali kamu. Kamu pikir hukum ada di pihakmu? Coba saja. Dengan apa kamu mau merebut cucu kami? Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya uang sepeser pun. Kamu pasti akan menyesali keputusanmu hari ini." Ia pergi dengan mendengus, meninggalkan tatapan penuh amarah. Pertarungan pertama selesai. Saya tahu ini baru permulaan. Perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka tidak lagi menyembunyikan niat mereka. Mereka akan menggunakan segala cara untuk merebut Dimas dan menyeret saya ke dalam lumpur fitnah dan penghinaan. Tapi saya bukan lagi Sari Wulandari yang dulu. Keputusan saya sudah bulat. Setelah dibebaskan, Budi seolah menghilang di telan bumi. Jangankan menjenguk, telepon atau pesan singkat pun tidak ada. Keheningannya lebih menakutkan daripada makian. Saya tahu ini adalah ketenangan sebelum badai. Dia dan ibunya sedang mempersiapkan serangan balik secara diam-diam. Dan serangan itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Seminggu kemudian, setelah saya keluar dari rumah sakit dan tinggal sementara di rumah aman yang disediakan oleh sebuah LSM perempuan, hal-hal aneh mulai terjadi, dimulai dari gosip. Gosip tak berdasar mulai menyebar di lingkungan tempat saya tinggal dan di kantor lama saya. Ceritanya, saya dipukuli suami karena ketahuan selingkuh. Bahkan ada yang mengatakan saya merekayasa pemukulan itu untuk memeras uang dari keluarga suami karena utang judi.
Gosip-gosip jahat itu bagai pisau tak terlihat yang mengiris daging saya. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi hati saya sakit melihat nama baik saya diinjak-injak. Saya tahu ini adalah taktik mereka, mengubah saya dari korban menjadi pelaku, dan menghancurkan saya melalui opini publik. Pak Andi menenangkan saya. Jangan pedulikan kata-kata itu. Semakin mereka berbuat seperti itu, semakin membuktikan bahwa mereka takut. Kita hanya perlu fokus mengumpulkan bukti. Opini publik tidak bisa mengubah kebenaran di pengadilan. Pak Andi segera bertindak. Ia mengatakan bahwa dalam kasus KDRT, bukti fisik sangatlah penting. Kesaksian saya dan Dimas memang penting, tetapi jika ditambah dengan bukti objektif yang tak terbantahkan, kemungkinan menang akan jauh lebih besar. Dan bukti terpenting yang menjadi perhatiannya adalah CCTV yang terpasang di villa kami. Budi, yang pada dasarnya berhati-hati dan pencuriga, memasang kamera di mana-mana, di pintu depan, taman, ruang tamu, dapur. Katanya untuk mencegah maling, tapi kadang saya merasa tujuannya lebih untuk mengawasi saya. Tapi apapun tujuannya, hari ini kamera-kamera itu bisa menjadi senjata yang menyerangnya. Saya yakin kamera di sudut ruang tamu tempat pemukulan dimulai, dan kamera di halaman tempat kandang anjing berada pasti merekam semua kejahatannya. Dengan surat perintah dari penyidik, Pak Andi dan tim teknis pergi ke villa untuk mengambil data dari perangkat rekaman. Saya tidak ikut, hanya menunggu hasilnya dengan cemas. Saya berdoa agar keadilan bisa ditegakkan dengan mudah. Tapi kenyataannya tidak seperti di film. Sekitar 2 jam kemudian, saya menerima telepon dari Pak Andi. Suaranya terdengar berat, berbeda dari optimismenya sebelumnya. Bu Sari, ada kabar buruk. Jantung saya mencelos. Kenapa, Pak? Videonya tidak ada? Bukan tidak ada, desah Pak Andi. Sudah dihapus. Seluruh data kamera selama 24 jam sebelum dan sesudah kejadian telah dihapus tanpa jejak. Data hari-hari sebelumnya masih utuh. Telinga saya berdengung. Dihapus? Apa Anda yakin? Tidak adakah cara untuk memulihkannya? Kami sudah meminta bantuan ahli terbaik, kata Pak Andi dengan suara lesu. Katanya ini bukan penghapusan biasa. Ada jejak penggunaan program khusus untuk menimpa data baru berulang kali. Dengan teknologi saat ini, pemulihan hampir mustahil. Ini perbuatan yang disengaja oleh orang yang mengerti teknologi. Saya terduduk lemas di kursi, semua harapan seakan padam. Sudah jelas siapa pelakunya. Pasti Budi atau ibunya. Setelah saya dilarikan ke UGD dan sebelum polisi memasang garis polisi, mereka punya cukup waktu untuk menghilangkan barang bukti. Mereka sudah memperhitungkannya dengan cermat. Mereka tahu pentingnya rekaman itu dan telah bertindak lebih dulu. Lalu sekarang bagaimana, Pak? Tanya saya dengan suara bergetar. Kita kehilangan bukti terpenting. Apa kita masih bisa menang? Jangan terlalu khawatir, Pak Andi mencoba menenangkan saya, meskipun saya tahu ia juga pusing. Kehilangan bukti ini adalah pukulan besar. Pertarungan kita akan semakin sulit. Pihak lawan pasti akan terus menyerang fakta bahwa kita tidak punya bukti langsung, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Kita masih punya kesaksian Ibu dan Dimas, serta catatan medis. Kita harus mencari bukti tidak langsung lainnya. Apakah ada asisten rumah tangga atau tetangga yang mungkin tidak sengaja mendengar atau melihat saat pertengkaran terjadi? Saya mencoba mengingat-ingat. Budi biasanya memukuli saya saat hanya ada kami berdua. Asisten rumah tangga biasanya sudah pulang atau berada di paviliun belakang. Tetangga? Villa tempat saya tinggal pagarnya tinggi dan kedap suara, jadi tidak mungkin ada yang mendengar. Semua pintu seakan tertutup di hadapan saya. Kebuntuan mencari bukti dan gangguan terus-menerus dari keluarga suami membuat saya sangat stres. Saya sulit tidur, tidak nafsu makan, dan tubuh saya semakin kurus. Keraguan mulai muncul atas keputusan saya. Apakah saya terlalu naif berpikir bisa menang melawan orang-orang yang punya uang, kekuasaan, dan menggunakan segala cara licik? Apakah lebih baik jika saya menerima tawaran mereka, mengambil uangnya, dan pergi diam-diam bersama anak saya? Pikiran-pikiran negatif berputar di kepala saya, menggerogoti tekad saya. Malam-malam saya habiskan dengan menangis sendirian dalam kegelapan.
Saya merasa kesepian dan tidak berdaya. Di saat saya paling putus asa, Pak Andi kembali menemui saya. "Bu Sari," katanya pelan. "Saya tahu, Ibu sedang sangat tertekan. Tapi lihatlah Dimas, anak itu butuh ibu yang kuat. Ibu harus percaya bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Kita hanya belum menemukan cara yang tepat. Sekarang, tenangkan pikiran, lepaskan semua kekhawatiran. Pejamkan mata dan coba ingat kembali 7 tahun terakhir dengan sangat detail. Ini bukan kejadian pertama kali, kan? Pasti ada jejak lain yang kita lewatkan." Kata-kata Pak Andi bagai sengatan listrik yang membangunkan sesuatu yang tertidur dalam diri saya. Benar. Jejak. Pasti ada jejak lain. Saya memejamkan mata. 7 tahun pernikahan terlintas di benak saya seperti film. Hari-hari bahagia, keretakan pertama, pertengkaran, dorongan, lalu pemukulan. Saya mencoba mengingat apa yang saya lakukan setiap kali dipukul. Menangis, mengobati luka sendiri, lalu melupakannya dalam diam. Tapi ada kalanya luka lebam itu terlalu parah untuk saya tangani sendiri. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benak saya seperti kilat di langit malam yang gelap. "Pak Andi," saya membuka mata dan memegang tangannya. Saya ingat sesuatu. Mungkin masih ada harapan. Saya telah menemukan sebuah pintu baru. Pintu yang tertutup debu waktu dan rasa malu, pintu yang menuju luka-luka lama. Saya menarik napas dalam-dalam dan menyusun kepingan ingatan yang berserakan. "Pak Andi, selama beberapa tahun terakhir, saya dipukul bukan hanya sekali ini, jauh lebih sering. Dulu lukanya tidak separah ini, biasanya hanya memar dan bengkak. Tapi karena malu dan takut bertemu orang yang saya kenal dan ditanya-tanya, saya tidak berani pergi ke rumah sakit besar. Sebaliknya, saya pergi ke klinik-klinik kecil yang tidak mencolok untuk berobat dan menebus obat." Suara saya sedikit bergetar saat mengingat kenangan memalukan itu. Saya ingat satu tempat, itu klinik seorang dokter tua di kompleks sebelah. Setidaknya saya pernah ke sana 3 kali. Setiap kali ke sana, saya berbohong bilang habis kecelakaan motor, tapi mungkin catatan medisnya masih ada. Mendengar ini, mata Pak Andi berbinar. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan dengan ekspresi gembira. "Benar. Kenapa saya tidak kepikiran lebih awal? Bu Sari, ini bisa menjadi titik balik kasus ini," katanya penuh percaya diri. Catatan medis, meskipun dari klinik swasta, memiliki kekuatan hukum yang sangat besar. Itu tidak hanya membuktikan luka-luka ibu, tapi juga akan membuktikan bahwa kekerasan itu terjadi secara sistematis dan berulang. Di pengadilan, ini bisa menjadi alasan pemberatan hukuman. Ini menunjukkan bahwa tindakan Budi bukan tindakan spontan karena mabuk seperti yang mereka klaim, melainkan tindakan kekerasan yang disengaja dan telah berlangsung lama. Harapan kembali tumbuh dalam diri saya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? "Kita harus segera mencari klinik-klinik itu," kata Pak Andi dengan tegas. "Sebelum pihak lawan menyadarinya dan bertindak lebih dulu. Segera, kami memulai perjalanan mencari jejak luka-luka lama." Itu bukan jalan yang mudah. Ingatan saya kabur. Saya hanya samar-samar ingat jalan dan gangnya. Beberapa klinik sudah pindah, beberapa lagi sudah ganti nama. Kami menghabiskan hampir seharian berkeliling dari satu kompleks ke kompleks lain, bertanya pada orang-orang. Tapi jawaban yang kami dapatkan hanyalah gelengan kepala. Saat matahari terbenam, kelelahan dan kekecewaan menyelimuti saya. "Pak Andi, bagaimana kalau kita sudahi saja?" kata saya dengan suara lelah. Mungkin saya salah ingat, atau catatannya sudah dimusnahkan. "Jangan menyerah," Pak Andi menyemangati saya. "Masih ada satu tempat terakhir, kan? Sedikit lagi, ayo semangat." Tempat terakhir yang saya ingat adalah sebuah klinik kecil di pelosok gang tua di daerah Bintaro. Dokter di sana adalah seorang bapak tua yang sangat ramah. Waktu itu, saya didorong oleh Budi hingga jatuh dan pergelangan tangan saya terkilir dan bengkak parah. Saya diurut dan diberi obat di sana. Akhirnya kami menemukannya. Klinik itu masih ada. Di papan nama kayu yang usang, tertulis jelas Klinik Sehat Sejahtera. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saat masuk ke dalam, aroma obat herbal yang lembut tercium.
Seorang dokter tua berambut putih masih dengan tekun merapikan ramuan di depan lemari obat. "Selamat sore, Dok," sapa saya dengan suara bergetar. Ia menatap saya dari balik kacamata bacanya yang tebal. Setelah menatap saya cukup lama, ia tiba-tiba berseru, "Ah, Anda kan Nona yang dulu pergelangan tangannya cedera karena kecelakaan motor itu, ya? Sudah lama tidak kelihatan, lukanya sudah sembuh?" Ia mengingat saya. Kegembiraan dan harapan membuncah. "Iya, Dok, sudah sembuh. Hari ini saya datang karena ada yang ingin saya minta tolong." Saya menjelaskan situasi saya dan pentingnya catatan medis selama itu. Dokter tua itu mendengarkan cerita saya dengan tenang. Wajahnya yang ramah perlahan menjadi serius, lalu berubah menjadi marah. "Kurang ajar. Benar-benar perbuatan terkutuk." Ia menggebrak meja pelan. Ia menghela napas dan menatap saya dengan kasihan. "Kasihan sekali kamu, Nak. Selama ini kamu pasti sangat menderita. Aku pasti akan membantumu. Tunggu sebentar," katanya, lalu masuk ke sebuah ruangan kecil di dalam. Terdengar suara sesuatu digeledah, dan jantung saya berdebar-debar mengikuti suara itu. Apakah catatannya masih ada? Cukup lama kemudian, ia keluar dengan setumpuk berkas yang sudah menguning di tangannya. "Ketemu. Ini catatanmu, Nak. Aku punya kebiasaan menyimpan semua catatan pasien, untuk jaga-jaga, tidak kusangka hari ini akan berguna." Saya menerima tumpukan berkas itu, dan membukanya lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Di sana, tercatat tanggal saya berobat, diagnosa keseleo dan memar di pergelangan tangan, memar luas di area bahu, bengkak di pelipis, dan kondisi luka lainnya secara rinci. Dan yang paling mengejutkan saya dan Pak Andi adalah bagian terakhir dari setiap catatan medis. Di samping diagnosa kecelakaan motor yang saya karang, dokter tua itu menambahkan tulisan kecil dengan pulpen merah, "Dicurigai akibat kekerasan." Tidak hanya itu, ia juga menyelipkan beberapa foto Polaroid kecil yang memotret luka-luka saya dari dekat di dalam map itu. Dulu saya sudah curiga, tapi karena ini urusan pribadi, saya tidak berani bertanya, katanya dengan suara prihatin. Saya diam-diam memotretnya untuk dokumentasi, tidak kusangka firasat saya benar. "Bahwa ini, semoga bisa membantumu mendapatkan keadilan." Saya dan Pak Andi saling berpandangan, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan haru. Inilah bukti krusial yang kami cari. Luka dan penderitaan lama yang coba saya kubur kini menjadi senjata paling tajam. Saya hanya bisa menunduk dan berterima kasih pada dokter tua yang baik hati itu. "Dok, saya benar-benar tidak tahu harus berterima kasih seperti apa." Ia hanya melambaikan tangan dan tersenyum ramah. "Jangan sungkan," kata orang, "menyelamatkan satu nyawa lebih baik dari membangun 7 pagoda. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kuatkan dirimu, Nak. Kebenaran pasti akan menang." Saat keluar dari klinik, rasanya seperti beban seberat 1000 ton terangkat dari pundak saya. Tumpukan berkas di tangan saya bukan lagi bukti aib. Itu adalah simbol harapan, cahaya keadilan yang perlahan muncul di ujung terowongan gelap. Pertarungan belum berakhir, tetapi kini di tangan saya ada sebilah pedang tajam. Dan saya tahu, neraca keadilan perlahan mulai berpihak pada kami, ibu dan anak. Setelah mendapatkan catatan medis yang berharga, Pak Andi Setiawan berkata pada saya, "Bu Sari, bukti-bukti ini saja sudah sangat kuat. Tapi untuk membuat gambaran lebih utuh dan menunjukkan keseriusan kasus ini pada pengadilan, kita butuh kesaksian dari para tetangga. Meskipun mereka tidak melihat langsung adegan pemukulan, selama bertahun-tahun ini mereka pasti menyadari ada yang tidak beres." End of Quote. Jujur, awalnya saya ragu. Kompleks Villa Mutiara adalah kawasan perumahan elit, di mana setiap rumah memiliki pagar tinggi dan pintu yang tertutup rapat. Para tetangga jarang berinteraksi, sibuk dengan kehidupan masing-masing. Selain itu, keluarga suami saya cukup berpengaruh di lingkungan itu. Banyak yang mengenal Budi sebagai pengusaha muda yang punya banyak koneksi. Saya takut tidak akan ada yang mau bersaksi, takut akan mendapat balasan atau terseret dalam masalah yang merepotkan. Sikap urus saja urusanmu sendiri adalah hukum tak tertulis di tempat seperti itu. Tapi Pak Andi bersikeras. "Kita coba saja dulu. Saya percaya dimanapun pasti ada orang baik yang punya hati nurani."
Masalahnya adalah apakah mereka punya keberanian untuk bersuara atau tidak. Dan tugas kita adalah memberikan mereka keberanian itu. Beberapa hari kemudian, saya, Pak Andi, dan Ibda Rina yang berseragam polisi kembali ke kompleks Villa Mutiara. Kehadiran polisi menimbulkan sedikit kehebohan. Kami mulai mendatangi rumah-rumah di sekitar rumah kami. Yang pertama kami kunjungi adalah rumah Pak Sentot, seorang pensiunan PNS yang tinggal tepat di sebelah. Ia dikenal sebagai orang yang agak sulit dan pendiam. Saat kami menjelaskan tujuan kedatangan kami, ia mengibaskan tangan dan berkata, "Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mau ikut campur urusan keluarga kalian, jadi jangan ganggu saya." Ia menutup pintu dengan keras. Penolakan pertama membuat kami sedikit kecewa, tetapi kami tidak menyerah dan terus mendatangi rumah kedua dan ketiga. Jawabannya kurang lebih sama. "Saya sibuk, tidak tahu apa-apa. Rumah di sini kedap suara, saya tidak dengar apa-apa. Tolong jangan libatkan kami juga harus cari makan." Saya bisa membaca ketakutan di mata mereka. Takut terlibat, takut akan pembalasan. Ketidakpedulian mereka bagai air dingin yang disiramkan ke hati saya. Terkadang, ada dinding tak terlihat yang lebih kokoh dari dinding beton di antara manusia. Saat kami hampir menyerah dan hendak pulang, dari villa seberang, seorang wanita membuka pintunya dengan hati-hati dan melambaikan tangan memanggil kami. Dia adalah Ibu Ani, seorang ibu rumah tangga yang usianya sebaya dengan saya. Kami pernah beberapa kali bertegur sapa saat membuang sampah. "Pak, Bu, silakan masuk dulu ke rumah saya, kita bicara sebentar," katanya sambil melihat sekeliling dengan waspada. Kami masuk ke rumahnya. Ia buru-buru menutup pintu dan menyuguhkan kami air minum. "Maaf, saya tidak berani langsung keluar," katanya dengan suara bergetar. "Saya juga takut sekali. Suami saya bisnisnya pernah beberapa kali berhubungan dengan perusahaan Mas Budi, jadi saya khawatir kalau saya bersaksi, akan ada masalah dengan pekerjaan suami saya." "Jangan khawatir, Bu, hukum melindungi saksi. Tidak akan ada yang bisa mencelakai Ibu," Rina menenangkannya. Ibu Ani menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Saya tidak bisa diam lagi. Hati saya sakit sekali memikirkan Bu Sari dan Dimas. Saya juga seorang ibu. Saya pikir, kalau hari ini saya diam, besok bisa saja tragedi yang sama menimpa orang lain. Dan ia pun mulai bercerita. Ia mengatakan, meskipun rumahnya kedap suara, tapi di malam yang sunyi, ia sering mendengar suara pertengkaran hebat dan makian dari rumah kami. Bahkan ia pernah mendengar suara barang pecah dan tangisan seperti jeritan anak kecil. Malam kejadian itu, katanya dengan suara masih bergetar ketakutan. Saya mendengar semuanya. Suara Mas Budi berteriak, suara Bu Sari memohon, suara sesuatu pecah, dan tangisan Dimas yang begitu menyayat hati. Saya mau menelepon satpam, tapi suami saya melarang. Katanya jangan ikut campur urusan rumah tangga orang, nanti malah kena masalah. Saya menuruti suami saya, dan malam itu saya tidak bisa tidur karena merasa bersalah. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bu Sari, maafkan saya. Seharusnya saya bertindak lebih cepat. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, saya memegang tangannya. Rasa haru menyelimuti saya. Hanya dengan Ibu bersedia mengatakan kebenaran sekarang saja, itu sudah menjadi kekuatan yang sangat besar bagi kami. Kesaksian Ibu Ani menyulut api keberanian di hati tetangga lainnya. Saat kami keluar dari rumahnya, seorang asisten rumah tangga dari rumah lain juga diam-diam menemui kami. Ibu itu mengatakan bahwa suatu pagi saat sedang menyapu jalan, ia melihat saya dengan wajah lebam buru-buru naik taksi dan pergi ke suatu tempat. Waktu itu saya sudah jodoh aneh, kata ibu itu. Ibu muda cantik dan baik hati kok bisa sampai seperti itu. Sekarang saya baru mengerti. Kesaksian Ibu Ani dan asisten rumah tangga itu, meskipun merupakan bukti tidak langsung, sangatlah berharga. Itu meruntuhkan dinding keheningan dan menunjukkan bahwa kejahatan Budi tidak tersembunyi dengan sempurna seperti yang ia kira. Sejak hari itu, didorong oleh keberanian Ibu Ani, dua keluarga lagi setuju untuk bersaksi. Mereka memang tidak melihat langsung, tetapi mereka bersedia menandatangani surat pernyataan yang mengkonfirmasi
bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dari rumah kami, dan bahwa kehidupan pernikahan kami tidak harmonis. Saat memegang surat pernyataan yang ditandatangani para tetangga, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata muncul. Saya sadar, ketidakpedulian dan sikap dingin mungkin ada di masyarakat ini, tetapi itu tidak akan pernah bisa mengalahkan hati nurani dan empati. Satu suara berani telah memancing suara-suara lainnya. Cahaya keadilan tidak hanya datang dari hukum. Ia dimulai dari solidaritas dan keberanian orang-orang biasa. Sekarang kita punya semua unsurnya, kata Pak Andi. Kesaksian korban, kesaksian saksi mata langsung yaitu Dimas, catatan medis yang membuktikan pengulangan kejahatan, dan sekarang kesaksian para tetangga yang memperkuat latar belakang dan keseriusan kasus ini. Pihak lawan tidak punya celah lagi untuk lari. Hari persidangan semakin dekat. Saya tahu Budi dan ibunya tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mempersiapkan sandiwara terakhir yang penuh air mata, kebohongan, dan penyesalan untuk membalikkan keadaan, dan saya harus bersiap menghadapinya. Seminggu sebelum sidang resmi digelar, saya menerima surat panggilan dari pengadilan untuk menghadiri mediasi. Ini adalah prosedur wajib dalam kasus perceraian di mana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik melalui kesepakatan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Pak Andi Setiawan mengingatkan saya dengan sungguh-sungguh. Bu Sari, sekarang mereka akan mengeluarkan kartu terakhir mereka, yaitu kartu emosi. Mereka akan menangis, memohon, dan membuat segala macam janji. Jangan sampai luluh. Kesepakatan apapun harus dibuat secara tertulis dan dengan kehadiran saya. Saya mengangguk. Saya tahu ini akan menjadi perang psikologis yang sangat berat. Hari itu, saya pergi ke pengadilan bersama Pak Andi. Di ruang mediasi, Budi dan ibunya, Ibu Suryo, sudah menunggu. Penampilan mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi sikap angkuh dan menantang dari Budi. Ia mengenakan kemeja putih yang rapi, terlihat jauh lebih kurus, dan matanya cekung. Ia duduk menunduk dengan tangan terkepal, seperti seorang pendosa yang sangat menyesal. Ibu Suryo juga tidak lagi berpenampilan glamor dan tajam. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana, wajahnya lelah dan pucat tanpa riasan. Begitu melihat saya masuk, ia buru-buru berdiri, bukan untuk berteriak, melainkan untuk menangis. "Nak, menantuku," isaknya sambil menyeka air mata dengan sapu tangan. Ibu yang salah. Setelah berpikir berhari-hari, ibu sadar ibu sudah berbuat dosa besar padamu. Kamu datang ke keluarga kami, tidak pernah merasakan hari yang baik, hanya menderita. Semua ini salah ibu karena salah mendidik Budi. Ia menangis terseduh-seduh, menyalahkan dirinya sendiri. Jika saya tidak tahu sifat aslinya, mungkin saya juga akan tertipu oleh aktingnya yang sempurna. Seorang hakim mediator wanita Parubaya berkata dengan ramah. Hari ini saya memanggil Bapak dan Ibu untuk memberikan kesempatan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika keluarga pecah, yang paling menderita adalah anak. Mendengar kata anak, Budi mengangkat kepalanya. Ia menatap saya dengan mata merah berkaca-kaca, dan berkata dengan suara serak. Sari, aku tahu apapun yang aku katakan sekarang tidak ada gunanya. Aku tidak pantas meminta maaf. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar salah. Aku suami yang buruk dan ayah yang payah. Aku kalah oleh alkohol dan stres, dan berubah menjadi iblis. Setiap kali aku sadar, aku sangat menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Aku juga tidak tahu kenapa aku melakukan itu padamu. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah saya, dan tiba-tiba berlutut di hadapan saya. Sari, tolong. Beri aku satu kesempatan terakhir, katanya sambil menangis. Aku janji. Aku tidak akan minum lagi. Aku akan berobat. Aku akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tolong jangan ceraikan aku. Jangan biarkan Dimas kita tumbuh tanpa seorang ayah. Tolong. Tindakan Budi membuat semua orang di ruang mediasi terkejut. Seorang direktur perusahaan berlutut di hadapan istrinya, memohon. Sungguh sebuah sandiwara yang dipersiapkan dengan matang. Ibu Suryo juga berlari dan ikut berlutut di samping putranya. Iya nak, maafkan dia sekali ini saja. Dia sudah sangat menyesali perbuatannya.
Sejak kejadian ini, dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, berat badannya turun 10 kilo. Kalau dia kenapa-kenapa, ibu juga tidak bisa hidup. Anggap saja ibu tua ini yang memohon, demi Dimas, pertahankanlah keluarga ini. Ibu dan anak itu, yang satu berlutut, yang lain menangis, menciptakan adegan yang tragis dan mengharukan. Mereka menggunakan ikatan pernikahan dan anak sebagai kartu terakhir dan paling licik untuk meluluhkan hati saya. Mereka yakin, wanita manapun akan luluh di hadapan air mata penyesalan suami dan permohonan ibu mertua. Saya hanya diam menyaksikan sandiwara mereka. Sejenak, hati saya juga terasa sakit. Pria yang berlutut di kaki saya adalah pria yang pernah saya cintai dengan segenap hati, ayah dari anak saya. Tapi kemudian, ingatan malam yang mengerikan itu kembali. Wajahnya yang menjambak rambut dan menendang saya. Wujud saya yang meringkuk di kandang anjing yang dingin. Dan kesaksian putra saya yang mengejutkan. Tidak. Aku tidak boleh luluh. Penyesalan mereka tidak tulus. Itu hanyalah rasa takut akan hukuman. Saya melirik Pak Andi. Ia mengangguk pelan dengan tatapan mendukung. Akhirnya, saya menarik napas dalam-dalam dan, tanpa menyuruh mereka berdiri, saya berkata dengan tenang namun tegas. Bangunlah, Mas Budi. Ibu juga, hentikan sandiwara yang tidak ada artinya ini. Sikap dingin saya membuat Budi dan Ibu Suryo membeku. Penyesalan itu, lanjut saya. Seharusnya Anda lakukan 7 tahun yang lalu, saat pertama kali Anda menampar saya. Air mata itu, seharusnya Ibu keluarkan saat menantu Ibu dipukuli, bukan saat putra Ibu terancam masuk penjara. Sekarang sudah terlambat. Saya menatap lurus ke mata Budi. Kamu bilang kamu melakukannya karena stres dan alkohol. Tapi itu hanya alasan. Pria sejati, saat tertekan, akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah, bukan melampiaskannya pada istri dan anak. Kamu bukan hanya salah, tapi juga pengecut. Kamu mencoba membangun wibawa dengan kekerasan, dan sekarang mencoba lari dari tanggung jawab dengan air mata. Lalu saya menoleh ke Ibu Suryo. Ibu bilang Ibu menyayangi saya dan Dimas. Tapi di mana cinta Ibu saat putra Ibu berubah menjadi binatang? Di mana cinta itu saat cucu Ibu harus gemetar ketakutan menyaksikan ayahnya menyiksa ibunya? Ibu tidak mencintai siapapun. Ibu hanya mencintai diri Ibu sendiri dan nama baik keluarga ini. Setiap kata-kata saya bagaikan pisau yang mengupas kemunafikan dan keegoisan mereka. Mereka tidak lagi menangis, tidak bisa membantah, hanya duduk termenung. Saya tidak akan mencabut laporan saya, kata saya seperti vonis terakhir. Saya akan melanjutkan pertarungan ini sampai akhir. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menunjukkan pada putra saya bahwa kejahatan pasti akan mendapat hukuman. Dan agar saya bisa memulai hidup baru yang bebas dari kekerasan dan ketakutan. Mediasi ini selesai sampai di sini. Saya berkata begitu dan berdiri bersama Pak Andi, meninggalkan 2 orang yang termangu di belakang. Sandiwara mereka gagal, dan kini mereka harus menghadapi satu-satunya kebenaran, pengadilan. Pada hari persidangan, langit Jakarta kelabu dan gerimis dingin turun. Saya tiba di pengadilan bersama Pak Andi Setiawan. Semalam saya hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena khawatir pada putra saya. Hari ini, Dimas harus bersaksi. Meskipun kesaksian akan dilakukan secara tertutup di lingkungan khusus yang ramah anak untuk meminimalkan trauma psikologis, sebagai seorang ibu, hati saya tidak tenang. Putra saya yang baru berusia 6 tahun, setelah mengalami malam yang mengerikan, kini ia harus kembali membuka kenangan menyakitkan itu. Saya merasa kejam, tetapi ini harus dilakukan. Karena suara putra sayalah suara kebenaran yang paling kuat. Ruang sidang terasa khusyuk dan tegang. Budi dan ibunya duduk di kursi terdakwa. Mereka terlihat sangat kuyu dan tua. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi akting air mata. Hanya kecemasan dan kelelahan yang tergambar di wajah mereka. Saat saya masuk, Budi menghindari tatapan saya, sementara Ibu Suryo menatap saya dengan penuh amarah. Sidang dimulai. Setelah jaksa membacakan dakwaan, Pak Andi dengan sistematis dan tegas memaparkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Foto-foto luka saya, catatan medis dari klinik, dan surat pernyataan dari para tetangga.
Setiap kali bukti dipaparkan, ruang sidang bergemuruh. Pengacara Budi berusaha membantah bahwa luka-luka saya disebabkan karena jatuh sendiri dan kesaksian tetangga hanyalah gosip belaka. Perdebatan sengit terjadi. Dan akhirnya, saat yang paling penting tiba, Ketua Majelis Hakim mengumumkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi anak, Dimas Hartono. Sesuai aturan, pemeriksaan saksi dilakukan di ruangan terpisah yang hanya dihadiri oleh majelis hakim, jaksa, pengacara kedua belah pihak, psikolog, dan saya sebagai pendamping. Budi dan Ibu Suryo tidak boleh hadir, hanya bisa menyaksikan melalui layar televisi. Dimas masuk ke ruangan digandeng oleh Ibda Rina. Mengenakan baju baru yang saya siapkan, anak itu terlihat sangat kecil dan rapuh di tengah ruangan yang khusyuk ini. Melihat saya, ia berlari dan memeluk kaki saya erat. "Ibu." Saya membungkuk, memeluknya, dan berbisik di telinganya. "Dimas anak baik, jangan takut ya. Bapak dan Ibu di sini hanya mau tanya beberapa hal. Jawab saja jujur apa yang Dimas lihat dan dengar. Ibu akan selalu di samping Dimas." Seorang psikolog, wanita muda yang ramah, mendekati Dimas. Ia tidak langsung bertanya tentang kasusnya, melainkan memulai dengan cerita tentang pahlawan super. "Dimas suka pahlawan super?" "Suka," jawab Dimas pelan, ketegangannya sedikit mereda. "Kalau begitu, Dimas tahu tidak kekuatan terbesar pahlawan super itu apa?" Dimas berpikir sejenak, lalu berkata, "Keberanian." "Betul," senyum psikolog itu. "Keberanian untuk mengatakan kebenaran dan melindungi orang yang lemah. Hari ini, Dimas juga bisa jadi pahlawan super yang pemberani itu. Mau?" Dimas mengangguk dengan tatapan mantap. Lalu, Ketua Majelis Hakim memulai percakapan dengan suara hangat. Ia tidak menggunakan bahasa hukum yang kaku, melainkan bertanya seperti seorang nenek pada cucunya. "Dimas sayang Ibu?" "Sayang. Sayang sekali sama Ibu. Kalau Ayah, sayang tidak?" Dimas terdiam sejenak, lalu sedikit menunduk. "Dulu sayang, tapi sekarang tidak." "Kenapa begitu?" Mata bulat Dimas mulai berkaca-kaca. "Karena Ayah suka pukul Ibu." Ruangan menjadi hening. Melalui layar, saya bisa melihat bahu Budi tersentak. "Apa Ayah sering pukul Ibu?" "Coba ceritakan yang Dimas tahu," tanya hakim dengan lembut. Dan Dimas, dengan bahasa kekanak-kanakannya yang terbata-bata, mulai melukiskan gambaran mengerikan yang disebut kekerasan dalam rumah tangga. Ia bercerita tentang ayahnya yang mendorong ibunya hingga jatuh, tentang ia yang mendengar ibunya menangis di dalam kamar. Ia tidak ingat tanggal pastinya, tetapi kenangan traumatis itu begitu jelas. Pernah sekali, ayah lempar mangkok nasi ke ibu. Nasinya panas, tangan ibu jadi merah. Lain kali, ayah bawa ikat pinggang mau pukul ibu. "Aku takut sekali. Aku peluk kaki ayah, dan mohon jangan pukul ibu." Setiap kata-kata anak saya bagai pisau yang mengiris jantung saya. Saya tidak tahu ia melihat dan mengingat begitu banyak hal. Saya, yang merasa telah melindunginya dengan menyembunyikan segalanya dan menahannya dalam diam, ternyata salah. Anak-anak jauh lebih peka dari yang kita duga. Mereka tahu dan merasakan segalanya. Lalu hakim bertanya tentang malam kejadian itu. Mengingat kembali kenangan mengerikan itu, tubuh Dimas mulai bergetar. Anak itu pecah tangis. Malam itu ayah minum banyak sekali. Ayah tampar ibu, tendang ibu. Ibu jatuh di lantai, tidak bisa bergerak. Aku takut sekali. Saya pun tidak tahan lagi dan ikut menangis. Psikolog mendekat dan menenangkan Dimas. "Tidak apa-apa, kamu hebat sekali. Bisa lanjutkan ceritanya?" Terus ayah seret ibu ke suatu tempat. Aku sembunyi di lemari, jadi tidak lihat. Aku cuma dengar suara Max menggonggong sama suara ibu merintih. Ibu kesakitan sekali. Anak itu membenamkan wajahnya di pelukan psikolog dan terisak. Aku yang telepon om polisi, seperti yang ibu ajarkan." "Aku pahlawan super kan, Tante?" Pertanyaan polos anak itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Hakim ketua yang telah memimpin ratusan sidang pun mengangkat tangan dan menyeka sudut matanya. Pengacara Budi menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Pengakuan seorang anak. Tidak ada istilah hukum, tidak ada logika tajam di dalamnya. Hanya ada kebenaran.
Kebenaran yang begitu telanjang dan menyakitkan. Itu lebih kuat dari bukti apapun, dan memiliki kekuatan untuk mengguncang hati nurani manusia yang paling dalam. Di seberang layar TV, terlihat Budi menelungkupkan kepalanya di atas meja, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya yang lebar bergetar hebat. Ibu Suryo membeku seperti patung dengan wajah pucat pasi. Mungkin pada saat inilah mereka akhirnya sadar bahwa perbuatan mereka tidak hanya melukai seorang wanita, tetapi juga telah membunuh jiwa seorang anak. Pengakuan Dimas adalah vonis nurani yang paling berat bagi mereka. Setelah Dimas meninggalkan ruangan, persidangan dilanjutkan dalam suasana yang berat. Kesaksian putra saya memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Namun, pengacara Budi dengan lihai mencoba bertahan pada argumen terakhir. Yang mulia, ia berdiri dengan suara tenang. Kami sangat prihatin atas penderitaan yang dialami oleh Ananda Dimas. Namun, seperti yang kita semua ketahui, perkataan anak berusia 6 tahun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selama ini, Ananda tinggal bersama ibunya, Ibu Sari. Tidak bisa dikesampingkan kemungkinan adanya penanaman ingatan yang tidak akurat. Selain itu, apa yang dikatakan Ananda adalah ingatan, tidak ada bukti fisik apapun yang mendukungnya. Ia mencoba merendahkan nilai kesaksian putra saya dan menyiratkan bahwa saya telah mengajarinya berbohong. Amarah saya memuncak, tetapi Pak Andi menenangkan saya. Interupsi, Yang Mulia. Pak Andi berdiri. Pengacara pihak terdakwa membuat asumsi tanpa dasar dan mencemarkan nama baik klien saya. Pemeriksaan kesaksian Ananda Dimas dilakukan secara profesional di bawah pengawasan psikolog dan objektivitasnya sudah terjamin. Perdebatan terus berlanjut, tetapi pihak terdakwa semakin kehilangan kekuatan. Setelah mendengar kesaksian putranya, Budi sepertinya sudah benar-benar kehilangan semangat. Ia hanya duduk dalam diam. Saat persidangan seolah akan menemui jalan buntu dalam perdebatan hukum, Pak Andi tiba-tiba tersenyum penuh percaya diri dan penuh makna. Yang Mulia, suaranya menarik perhatian semua orang. Pengacara pihak terdakwa baru saja mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti fisik langsung atas kejadian malam itu. Mungkin, perkataan itu sebagian benar. Karena videonya memang sengaja dihapus. Ia berhenti sejenak untuk efek dramatis. Tapi, kami punya sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih hidup dari video. Yaitu, suara. Katanya, lalu memberi isyarat pada panitera. Sebuah tablet disiapkan, terhubung dengan pengeras suara di ruang sidang. Ini adalah tablet milik Ananda Dimas, jelas Pak Andi. Sudah cukup tua dan sering mengalami error. Setelah kami menerimanya kembali dari polisi, kami secara tidak sengaja menemukan fakta menarik. Tablet ini, entah karena kesalahan software, memiliki fitur di mana ia akan otomatis mulai merekam jika ada suara keras. Dan tepat pada malam kejadian itu, Dimas sedang bermain game dengan tablet ini sebelum tidur. Kemudian, ia mungkin lupa mematikannya sepenuhnya, dan tablet ini merekam semua situasi yang terjadi setelahnya. Mendengar ini, wajah Budi dan Ibu Suryo menjadi pucat pasi. Mereka saling berpandangan dengan mata penuh kengerian. Kami mohon izin untuk memutar rekaman ini di persidangan, kata Pak Andi. Hakim ketua mengangguk. Seluruh ruang sidang hening, dan suara statis mulai terdengar dari pengeras suara. Awalnya terdengar suara game anak-anak, lalu suara saya menidurkan anak saya. Dimas anak baik, sudah malam, ayo tidur ya. Setelah jeda sejenak, terdengar suara pintu terbuka, dan langkah kaki Budi yang terhuyung-huyung masuk. Lalu, suaranya yang penuh pengaruh alkohol menggema. Mau chatting sama bajingan mana kamu sampai di rumah terus? Suara saya sendiri yang familiar bergema di ruang sidang yang hening, membuat Budi terlonjak, mengangkat kepala, dan menatap pengeras suara. Ekspresinya tidak percaya. Rekaman terus berlanjut. Semua kata dan suara dari malam yang mengerikan itu diputar ulang dengan begitu jelas dan nyata. Kamu mabuk, Mas. Tolong lepaskan aku. Permohonan saya. Suara tamparan yang tajam. Ayah, jangan pukul ibu, jeritan Dimas. Diam kamu sama saja seperti ibumu, makian Budi. Suara barang pecah. Suara pukulan tumpul yang berulang-ulang. Dan rintihan kesakitan serta napas putus asa saya.
Semua orang di ruang sidang menahan napas. Beberapa orang menutup mulut karena ngeri. Wajah hakim wanita itu mengeras, bahkan pengacara Budi pun tidak berani mengangkat kepalanya. Rekaman berlanjut dengan suara saya diseret di lantai. Suara derit pintu kandang anjing yang dibuka dan ditutup, suara gembok dikunci. Di situ kamu renungkan kesalahanmu. Perempuan sepertimu memang pantas tinggal bersama anjing. Suara terakhir Budi yang kejam dan penuh hinaan menggema, lalu rekaman berakhir. Rekaman berakhir, tetapi keheningan yang tersisa setelahnya lebih menakutkan dari suara apapun, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Semua alasan dan sandiwara menjadi konyol dan tidak berarti di hadapan bukti yang begitu nyata. Ini adalah pukulan telak, pukulan terakhir. Terdakwa Budi Hartono, Ketua Majelis Hakim mengetukkan palunya. Suara itu memecah keheningan yang mematikan dan bergema dengan wibawa. Apakah ada yang ingin disampaikan? Budi duduk membeku seperti patung. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menelungkupkan kepalanya di atas meja dan menangis terseduh-seduh. Bahunya yang lebar bergetar hebat. Air mata penyesalan yang sudah terlambat, air mata keputusasaan karena tidak ada lagi jalan untuk lari. Di belakangnya, Ibu Suryo juga hancur total. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis pilu. Ia kalah di hadapan kebenaran dan di hadapan kejahatan yang dilakukan putranya. Melihat mereka, saya tidak merasakan kemenangan, melainkan kelelahan dan kesedihan yang tak berujung. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang hangat, pada akhirnya harus berakhir dalam pertarungan pengadilan yang pahit ini. Tapi saya tahu, inilah akhir yang harus terjadi untuk menegakkan keadilan, memberikan masa depan yang damai bagi putra saya, dan membebaskan diri saya sepenuhnya. Bukti krusial telah terungkap, dan putusannya pasti akan setimpal. Setelah rekaman selesai, ruang sidang diselimuti keheningan yang berat, semua perdebatan dan alasan menjadi sia-sia. Kebenaran telah membuktikan dirinya dengan cara yang paling fasih. Ketua Majelis Hakim menskor sidang selama 15 menit untuk musyawarah majelis. Dalam waktu singkat itu, ketegangan di dalam ruang sidang mencapai puncaknya. Saya duduk sambil menggenggam erat tangan Pak Andi. Saya yakin akan menang, tetapi jantung saya masih berdebar kencang. Ini adalah momen yang akan menentukan nasib tidak hanya satu orang, tetapi seluruh keluarga, termasuk saya dan putra saya. Di seberang, Budi masih menelungkup di atas meja, tidak mengangkat kepalanya. Ia sepertinya sudah pasrah dengan nasibnya. Ibu Suryo yang sudah lama menangis pun hanya menatap kosong ke depan. Mungkin ia sedang berusaha menerima kenyataan kejam bahwa putranya, yang ia besarkan seperti raja dan lindungi dengan segala cara, akan segera mendekam di penjara yang dingin. Kebanggaan dan kepercayaan dirinya pada kekuatan uang telah terinjak-injak di bawah roda keadilan. Saat majelis hakim kembali masuk, semua orang di ruang sidang berdiri. Dalam suasana khusyuk, Ketua Majelis Hakim mulai membacakan putusan akhir. Majelis Hakim, setelah memeriksa secara saksama berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan dari pihak-pihak terkait dan saksi, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Budi Hartono merupakan tindak pidana yang sangat kejam, brutal, dan mengabaikan hukum serta nyawa dan kesehatan orang lain. Terlebih lagi, perbuatan ini dilakukan terhadap istri yang telah menemaninya seumur hidup, sehingga perbuatannya sangat tercela. Perbuatan ini tidak hanya mengakibatkan luka fisik yang serius pada korban, Sari Wulandari, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Terutama, putra terdakwa, Dimas Hartono, di usianya yang masih sangat muda, harus menyaksikan adegan kekerasan yang meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Ia berhenti sejenak dan menatap Budi. Alasan terdakwa bahwa perbuatannya dilakukan secara spontan dalam keadaan mabuk tidak dapat diterima sebagai alasan peringan hukuman. Berdasarkan catatan medis dan keterangan saksi, tindak kekerasan terdakwa telah terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang lama, yang menunjukkan kerusakan karakter dan moral yang parah. Lalu ia menoleh ke Ibu Suryo. Selain itu, majelis hakim mengecam keras tindakan ibu terdakwa, Ibu Suryo, yang berusaha menutupi dan membantu kejahatan. Tindakannya tidak hanya menghalangi proses peradilan, tetapi juga memperparah tragedi dalam keluarga. Akhirnya, ia mengangkat palu dan menyatakan dengan suara tegas,
Berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada terdakwa Budi Hartono atas tindak pidana penganiayaan berat, penjara 3 tahun. Meskipun saya sudah siap, saat mendengar putusan itu, saya tanpa sadar terkejut. Itu bukan hukuman yang sangat berat, tetapi bagi orang dengan posisi seperti Budi, 3 tahun penjara sudah cukup untuk menghancurkan seluruh karier dan masa depannya. Terdengar jeritan pilu. Itu Ibu Suryo. Ia jatuh pingsan di lantai, dan orang-orang di sekitarnya bergegas mengerumuninya. Terdengar suara panggilan untuk tim medis, tetapi sidang terus berlanjut. Hakim Ketua melanjutkan membacakan putusan perdata. Gugatan cerai dari penggugat, Sari Wulandari, dikabulkan. Mengenai hak asuh anak, terdakwa Budi Hartono dinilai tidak memiliki kualifikasi dan kondisi untuk mengasuh anak karena sifatnya yang kejam. Oleh karena itu, hak asuh dan perwalian atas Dimas Hartono diberikan kepada penggugat, Sari Wulandari. Terdakwa diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 1 juta rupiah setiap bulan sampai Dimas Hartono dewasa. Semuanya telah berakhir. Saya menang. Saya terbebas dari pernikahan neraka, dan yang terpenting, saya berhasil melindungi harta paling berharga dalam hidup saya, putra saya. Air mata kembali mengalir. Kali ini, air mata kelegaan dan pembebasan yang sejati. Budi digiring keluar oleh 2 orang petugas. Saat melewati saya, ia berhenti sejenak, dan tanpa menatap saya, ia berkata dengan suara yang sangat pelan dan serak, "Tolong jaga Dimas baik-baik." Lalu ia berjalan pergi. Punggungnya yang dulu lebar kini terlihat ringkih dan membungkuk. Melihatnya, saya tidak merasakan kemenangan, melainkan kesedihan yang mendalam. Andai saja ia tahu kapan harus berhenti. Andai saja ia tahu bagaimana menghargai apa yang ia miliki. Keluarga kami tidak akan berakhir dengan tragis seperti ini. Ibu Suryo sadar setelah mendapat perawatan dari tim medis. Ia duduk di kursi roda, menatap punggung putranya yang menjauh dengan tatapan kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Kehilangan putra, kehilangan cucu, dan kehilangan harga dirinya yang terakhir. Itu mungkin hukuman yang lebih berat dari hukuman penjara 3 tahun bagi Budi. Saya keluar dari pengadilan bersama Pak Andi dan Ibdarina. Entah sejak kapan, gerimis dingin telah berhenti, dan dari balik awan kelabu, secercah sinar matahari mulai muncul. Di atas dahan pohon, burung-burung gereja mulai berkicau lagi. Segalanya seolah hidup kembali. Semuanya sudah selesai, Bu Sari. Rina tersenyum dan menepuk bahu saya pelan. Mulai sekarang, Ibu bisa memulai hidup baru. Saya mengangguk dan menghirup udara segar dalam-dalam. Benar. Hidup baru. Hidup yang tidak ada lagi pukulan, makian, dan ketakutan. Hanya ada saya, putra saya, dan kedamaian. Hukuman hukum telah dijatuhkan, tetapi saya tahu. Ada hukuman lain yang akan mengikuti mereka seumur hidup, yaitu hukuman nurani. Setelah persidangan, hidup saya membuka lembaran yang benar-benar baru. Selembar kertas putih tanpa noda-noda menyakitkan dari masa lalu. Badai telah berlalu, menyapu bersih semua debu dan kotoran, dan meninggalkan langit yang luar biasa jernih dan biru. Hal pertama yang saya lakukan adalah menjemput putra saya. Melihat saya, Dimas berteriak gembira dan berlari memeluk leher saya erat. "Ibu, kita menang ya?" Saya mendekapnya dan mencium rambutnya yang lembut. "Iya, jagoan Ibu, kita menang. Sekarang tidak ada lagi yang akan menyakiti kita." Anak itu tersenyum secerah matahari. Melihat senyum itu, saya sadar semua pengorbanan dan perjuangan saya tidak sia-sia. Dengan bantuan Pak Andi dan beberapa lembaga sosial, saya dengan cepat menata kembali kehidupan saya. Saya menyewa sebuah apartemen kecil yang nyaman. Tidak seluas villa mewah dulu, tetapi disinilah saya merasakan kedamaian dan kehangatan rumah yang sesungguhnya. Saya mendekorasi rumah bersama putra saya, menanam pot-pot kecil di balkon. Setiap malam setelah anak saya tidur, saya duduk di dekat jendela, memandangi gemerlap lampu kota. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, saya merasa benar-benar hidup. Saya memutuskan untuk tidak kembali bekerja sebagai karyawan kantor. Selama 7 tahun, saya hidup terlalu bergantung dan kehilangan jati diri.
Sekarang adalah waktunya untuk menemukan kembali gairah dan nilai diri saya. Saya, yang sejak dulu punya bakat memasak dan membuat kue, memberanikan diri mengambil pinjaman dan membuka sebuah toko roti kecil bernama Toko Roti Harapan. Saya berharap setiap roti yang saya buat tidak hanya manis rasanya, tetapi juga membawa cerita tentang awal yang baru dan harapan setelah badai. Berkat ketulusan yang saya tuangkan dalam setiap adonan, toko roti saya dengan cepat disukai orang. Bisnis semakin berkembang, dan saya tidak hanya bisa menafkahi kami berdua, tetapi juga bisa memberikan pekerjaan bagi wanita-wanita lain yang bernasib sama seperti saya. Tetapi yang paling membuat saya bahagia bukanlah kesuksesan materi, melainkan perubahan pada putra saya. Tinggal di lingkungan yang damai tanpa teriakan dan makian, Dimas perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang ketakutan. Anak itu menjadi jauh lebih aktif, ceria, dan senyum cerah tidak pernah lepas dari wajahnya. Kadang-kadang, ia bertanya tentang ayahnya. Saya tidak pernah berbohong atau menanamkan citra buruk tentang Budi atau keluarganya. Saya hanya mengatakan dengan lembut bahwa ayahnya melakukan kesalahan besar dan butuh waktu untuk memperbaikinya, sehingga tidak bisa tinggal bersama kami. Saya percaya, jika ia tumbuh dengan hati yang lapang, suatu saat nanti ia akan bisa memahami dan memaafkan kisah rumit orang dewasa dengan sendirinya. Sesekali, Ibdarina dan Pak Andi mampir ke toko roti saya. Mereka bukan lagi sekadar penolong, tetapi sudah menjadi teman yang berharga. Melalui mereka, saya sesekali mendengar kabar tentang keluarga mantan suami saya. Setelah Budi dipenjara, Ibu Suryo benar-benar hancur. Perusahaan Budi, yang kehilangan pemimpinnya dan dihantam skandal penganiayaan, segera bangkrut. Untuk membayar utang, Ibu Suryo menjual villa dan pulang ke kampung halamannya, hidup seorang diri. Katanya, tidak ada lagi jejak keangkuhan masa lalunya. Mendengar cerita itu, saya tidak merasakan kemenangan, melainkan kepahitan. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Itu adalah hukum kehidupan yang adil, tetapi juga sangat menakutkan. Kisah saya, entah melalui jalan apa, menyebar ke banyak orang. Banyak wanita yang selama ini menahan kekerasan dalam diam datang menemui saya, menceritakan kisah mereka, mencari nasihat dan simpati. Melihat diri saya di dalam diri mereka, saya sadar saya tidak bisa lagi hidup hanya untuk diri saya sendiri. Saya bertekad untuk memberikan mereka kekuatan melalui kisah saya. Saya menjadi aktivis yang aktif dalam gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga. Saya menghadiri seminar dan diskusi untuk membagikan kisah saya. Bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menyampaikan satu pesan. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi seseorang. Itu adalah kejahatan, dan diam adalah kaki tangan dari kejahatan itu. Jangan takut, beranilah bersuara. Anda tidak pernah sendirian. Hukum dan masyarakat akan melindungi Anda. Para pendengar sekalian, demikianlah akhir dari perjalanan seorang wanita yang penuh air mata dan penderitaan, tetapi juga agung dan tegar. Mendengar kisahnya, kita mungkin menyadari bahwa kebahagiaan terkadang tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan dengan berani. Dan bahwa kebebasan yang paling berharga adalah kebebasan dari rasa takut. Kisah ini bukan sekadar pengungkapan kekerasan. Ini adalah ode tentang kasih ibu, tentang keberanian luar biasa seorang anak, dan tentang kekuatan yang terpendam dalam diri setiap manusia. Kisah ini menunjukkan pada kita, tidak peduli seberapa lemah Anda, tidak peduli seberapa putus asa situasinya, selama Anda memiliki keberanian untuk memecah keheningan dan berdiri untuk keadilan, Anda akan menemukan cahaya di ujung terowongan. Setelah badai berlalu, fajar pasti akan datang. Terima kasih.